Harusnya jalan yang ini nih bro. Rumah Mas Hari ini ya. Nah, nomor Maju 29. aja lagi nih, sedikit. Sepertinya. Nah, ini dia. kan? Halo Mas, apa kabar? Baik, baik. Nah, kan kebetulan Mas, langsung apa dia kabar Mas? Sehat Mas? Makasih, Mas. Sehat ya? Alhamdulillah. Nih lagi ngapain nih Mas Hari nih? Ini lagi lihat-lihat tanaman ini, hidroponik nih. Ini diambil daun yang tua, Iya, batik, yang gitu ya? yang Perawatan gila-gila, ya? perawatan aja yang gila-gila. Asik. Kayak gini ini kita buat. Aha. Enak banget nih kalau udah melewati masa karir main ginian, sehat, bersih, dan mata segar terus. Oke. Ya. Mamen. Lumayan nih. Lokasi rumahnya lumayan tenang nih Mas ya. Kita di ujung Iya. jadi nggak ada keramaian. Nggak ada keramaian. Oke. Buntu jalan tuh. Ya, Bro Rensus apa kabar? Hari ini kita ketemu Mas Hari ya, senior kita yang sudah mendedikasikan hidupnya di dunia hijau. Istilah kerennya urban farming. Urban farming. Iya. Mas, perasaan jarang saya lihat ada dua begini. Ya memang biasanya tuh orang bikin satu, cuma kita coba untuk Modifikasi inovasi modifikasi Wih, sistem dari 2 tower menjadi satu kesatuan. Satu sistem ya. Satu sistem. Oke. Jadi juga nggak banyak makan Selama ini kita tempat. tahu cuma satu tower kan. Satu tower. Gede ini, jalan kurang sama ini dibuat double. Ah, Apa kelebihannya Mas kalau double begini? ya lubang ininya tanamnya kan lebih banyak. Jadi satu ini kan 16, jadi 32. Dengan volume yang sama ya. Dengan volume sama, pompa sama. Satu pompa. Oke, Bro Rensus. Ini salah satu contoh ya, bibit yang bisa dibeli di mana aja. Ini adalah selada ya. Jadi kecil-kecil tuh bijinya tuh. Nah, sekarang ini cara menyemai nih ya, Mas Ari ya. Penyemaian. Ini bahan kayak kita kenal banget nih. Arsitek kayak kenal nih. Ini Rockwool rockwool ya. namanya rockwool. Oke, kalau yang kita kan glass wool tuh. Ah, Nah, berarti ini dipotong-potong. ya nanti ini Yang kita potong gue ya? potong ini. Yang potong gue ya? Kotak-kotak ya. Kita potong kotak-kotak. Nanti tengahnya ini kita Dibolongin ya? dibolongin ini untuk masukin benih ya. Kita pakai pinset gitu Iya, ya. pakai Satu. biasanya pakai sumpit ya. Supi cukup ya. Oke. Cukup masukin itu setelah kita masukkan benihnya semua, itu nanti benih seperti ini. Nah, itu kita basahin semua, ya kan? Kita kasih air, setelah itu kita tiriskan. Ya, kita tiriskan. Setelah kita tiriskan tidak ada tetesan air lagi, itu udah dalam kondisi yang lembab. Oke. Ya, Ini kan? lembab Kondisi ini ya. lembab. Setelah lembab, kita masukkan ke kamar gelap. Oh gitu. Ya. Oh, dalam keadaan biji tadi ya? Ya, Oke. tadi udah dalam Ya. satu Ya. ini satu baki ini yang sudah diisi bibit semua, kita basahkan, tiriskan, lalu kita masukkan ke kamar gelap. Oke. Kamar gelap artinya tidak ada Cahaya cahaya matahari sama sekali. Oke. matahari ya, atau sinar lah. Sinar ya. apapun, Nah, oke. nah itu nanti kita diamkan aja sampai 2 hari. Oh, 2 hari. Nah, ini kan keluar gini nanti nih. Ya, nanti kalau begitu 2 hari itu sprout, ya kan. Nah, kita nanti cepat untuk kenalkan ke sinar matahari. Oh, setelah keluar begini baru cepat. Sinar Karena matahari. daun ya kan? inilah yang akan menerima sinar Sampai matahari. dia tumbuh nih, sampai tumbuh daun apa sih ini biasanya Fotosintesis. sekitar 2-3 hari lah ya. Itu jadi kita jemur, kita siram lagi, jemur, siram sampai nanti batangnya kuat dan ini tumbuh daunnya. Oke. Nah, setelah ini nanti di hari ke-7 kita pindah tanam ke unit growing system itu. Berarti udah cukup tinggi dong ya? 7 Ya hari. lumayan seginilah. Kan nanti kan pangkoknya kan besar Mas. Dia kan pangkoknya besar itu. Kan nanti satu kotak-kotak. Oh, sama ini ikut sini. Iya, Oh, ini sementara kan ini sama ikut. dong. Oke. Ini nanti Bisa diambil ya? ini nanti dipotong, Ya. kita masukkan Satu ke situ. dalam net pot. Nanti baru kita pindahkan ke growing system. Jadi sampai nanti akarnya panjang pun dibiarin apa? Biarin aja, nggak Nggak apa-apa apa-apa. ini? Nggak apa-apa. Ini memang media tanamnya nih, gitu. pengganti tanahnya. Dia akan di sini terus. Jadi terus ya. Oke. Oke, untuk lebih detailnya mendingan kita ngobrol-ngobrol dalam aja yuk. Waduh, Oke. makasih Mas Ari. Sambil ngopi juga nggak apa-apa. Katanya udah Asik. goreng original tadi. Asik. Ini kita udah sampai di rumahnya Mas Ari nih. Waduh, nikmat banget rumahnya, adem ya.
dan sunyi enak. Sunyi Ya, enak. karena Nih, jalannya kan mentok di situ. ada satu lagi. Nih, namanya Coki. Ini piaraannya Mas Ari nih. Lihat tuh. Wah, lucu banget, pincer ya. Yes. Yang medium ya Mas ya. Oke. Oke, kalem ya, asik. Nah, Mas, terima kasih Mas Hari ya. Sama-sama. Udah diterima kita ini. Tadi di depan tadi tuh udah lihat karyanya Mas Hari ya. Bisa nggak ceritakan sedikit tuh Mas Hari? Kenapa sih? Oh, Mas Hari udah pensiun ya? Udah pensiun. Nah, itulah bro. Sebelum pensiun itu apa sih? Apa yang mau sudah bergerak di bidang ini sebelum pensiun gitu Mas Hari? Belum sih sebenarnya. Nah, Waktu itu setelah pensiun itu masih bingung cari kesibukan apa ya, karena banyak Wajar itu, wajar. waktu yang tersedia ya Ya, kan. ya. Nah akhirnya setelah coba-coba lihat YouTube wih, tentang YouTube nih ya. tanaman, Ya kan medsos tuh lebih banyak banget ya Mas ya. di medsos, YouTube. Nah kebenaran kok ada salah satu channel yang membahas mengenai hidroponik. Oke. Nah dengan hidroponik akhirnya saya ada ketertarikan gitu loh untuk bikin suatu sistem daripada hidroponik itu. Ya. Ya kan, karena dulu saya kerja di petrochemical sehingga punya pengalaman mengenai piping system I see. Oke. gitu. Keren. Ya kan, karena memang dulu pabriknya itu kan hasilnya fluida. Ya. Ya, Ya kan, cairan di mana dia harus dikonek ya. dari tangki ke Distribusi, tangki, ya. distribusi dengan pompa, dengan pipa, pipeline segala macam. Akhirnya buat saya ya saya coba kembangkan dari tipe vertical system. Jadi vertical system itu tidak makan tempat, ya kan, tapi kita mengoptimalkan lubang tanam. Oke. Jadi lubang tanamnya itu banyak, ya kan, ada pengiritan juga di pipanya karena di vertikal itu kan kita bisa ada 4 sisi ya, Ya, 4 sisi. dengan jarak 90 derajat. Kita bisa bikin lubang gitu loh. Ya kan, mungkin kalau saya bisa kasih gambaran seperti ini nih. Nah ini ya Mas ya. ini alatnya ya, kalau kita bisa perhatikan alatnya ini kira-kira 1 meter ya. 1 meter. Tapi ini kita bisa bikin banyak lubang di sini. Iya ya. Ya. Ini caranya berarti kan disayat dulu. Saya Ini dipanasin ya? Pakai apa dipanasin. Itu ada hair dryer. Air dryer khusus. bisa ya? Wah, Bisa. oke. Terus Jadi ditekan gitu kan? Untuk heater khusus. Ya, Ya kan, sehingga bisa dibentuk lubang-lubang ini. ya, ya. Ya kan? Tuh. Jadi kita sebenarnya banyak memanfaatkan jumlah lubang, Ya, ya kan? Tapi pemakaian materialnya cuma sedikit, ya. Oke. gitu. Lumayan, ini 1 meter dapat berapa lubang Ini akar? satu meter kita ada 16 lubang. Nah, 16 lubang. Kalau ini emang udah bisa Ya, dijual ya? Ini memang Kap kita akarnya beli. nih ya? Oke. Ini net potnya. Ya. Nanti tanamannya taruh Ya. media tanamnya taruh sini, nanti kita Akarnya dia akan menjulur ke jadi bawah. nanti Oke. pengairannya dari sini, dari atas Oke. gitu. Dari sini. Nah, ini kayak seperti ini gitu. Ya, ya. Jadi airnya nanti masuk dari sini, dari pipa ini, dia akan membasahi ke bawah ya. Ya. Sehingga semua netpot dari atas ini sampai sini, ini nanti basah semua nih. Ya, jadi akarnya kena semua ya? Semua kena semua. Nanti dari sini kita connect lagi ke pipa pembuangan, masuk ke dalam Penampungan. tandon. Penampungan, Oke. ya. Penampungan nanti diputar lagi ke atas Diputar ya? lagi ke atas dengan pompa. Ya. Gitu. Wah, keren. Gitu. Nah, Mas, dulu awalnya kan memang karena cari kegiatan kan? Ya kan? Terus tiba-tiba akhirnya gimana tuh berkembang menjadi hobi yang akhirnya memberikan ini juga ya, inspirasi ke orang lain ya untuk, ya kan? Karena saya pikir gini, dulu saya pengennya sebagai desainer alat, ya, desainer alat hidroponik. Saya bikin beberapa macam alat hidroponik itu, tapi akhirnya kayaknya masih kurang. Kalau saya tidak
menguasai ilmunya, Nah, ya kan, ilmunya dari pembibitan, Ya. ya kan, pembibitan, terus mempelajari karakter tanaman, Ya. kan, dia butuh pH berapa, Nah, itu tuh. dia butuh apa namanya ppm berapa untuk supaya dia berkembang Ya. menjadi besar, Ya. gitu. Akhirnya saya coba perdalami itu ilmunya, saya baca buku ya dari handbook, dari pengalaman-pengalaman di komunitas hidroponik segala macam. Ya kan, kendala-kendala yang terjadi di dalam dunia hidroponik itu apa aja, Aha. ya kan, bagaimana kita mengantisipasinya supaya kita bisa apa namanya keluar dari masalah di hidroponik itu, ya kan. Akhirnya saya cukup banyak bekal ilmu yang saya dapat sehingga saya memberanikan diri untuk mengajar Oh, iya, ya. pemula-pemula, ya kan, baik itu teman alumni atau teman-teman apa teman gaul ya, Ya. yang mereka tertarik di dalam dunia hidroponik. Bahkan ITPLN aja dari mulai rektor, purek sama dosen itu saya kasih pelatihan itu. Gitu ya. Aduh, iya, iya, Saya iya. kasih pelatihan buat mereka. Saya pikir ya kita juga lihat kondisi apa namanya polusi udara di Jakarta Nah, betul. cukup mengkhawatirkan ya. Kasihan juga mereka yang suka olahraga lari pagi atau sore apa segala macam. Nah, dengan cara ini kita membangkitkan animo masyarakat untuk bercocok tanam di era milenial atau urban farming. Sedikit banyak itu kita menyumbangkan oksigen. Ya, betul. Ya, menyumbangkan Dimulai oksigen. dari rumah sendiri pastinya ya. Itu sangat Dari lingkungan bisa rumah kita kita manfaatkan sendiri, langsung. ya Oke. kan. Kita mereduksi apa namanya polusi udara dari kendaraan bermotor atau pabrik atau segala macam, sehingga bisa terjadi keseimbangan gitu. Iya, iya. Ya kan, yang mana juga nanti buat kembali ke diri kita sendiri, kita menghirup udaranya juga menjadi sehat gitu.